Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah 9, Yesi Kumalasari, menguraikan sejumlah pembaharuan penting setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Perpres ini ditetapkan dan diundangkan pada 8 Mei 2024, mencakup 24 pasal yang mengalami perubahan, termasuk 18 pasal yang diubah, 3 pasal yang ditambahkan, dan 2 pasal yang dihapus. Yesi menjelaskan bahwa pasal 1 angka 4A dalam Perpres nomor 59 tahun 2024 kini mengatur tentang kebutuhan dasar kesehatan, KDK. KDK mencakup pelayanan kesehatan esensial yang meliputi pemeliharaan kesehatan, penghilangan gangguan kesehatan, dan penyelamatan nyawa, sesuai dengan pola epidemiologi dan siklus hidup. Manfaat medis harus diberikan berdasarkan KDK, mencakup pelayanan kesehatan perorangan, upaya penyelamatan nyawa, menghilangkan gangguan produktivitas, dan pelayanan yang efektif dan efisien. Ini tidak dibedakan berdasarkan besaran iuran peserta dan tidak termasuk cakupan program lain, ujarnya dalam media workshop di Swiss Bell Hotel Makassar. Yesi menambahkan bahwa pasal 24 dalam Perpres nomor 59 tahun 2024 juga mengatur manfaat non-medis yang mencakup fasilitas ruang perawatan pada pelayanan rawat inap, yang diberikan berdasarkan kelas rawat inap standar, KRIS. Kami belum bisa menyampaikan apapun terkait dengan KRIS karena belum ada aturan turunan teknisnya berupa peraturan Menteri Kesehatan, ungkapnya. 2 penghapusan pasal, jadi banyak hal memang yang dirubah. Nah, teman-teman kalau masih ingat, di Perpres 75 tahun 2019 itu Perpres yang cukup menghebohkan dunia, karena waktu itu ada kenaikan tarif iuran. Dan kalau kita lihat, spesial juga berlaku hanya 6 bulan. Habis itu, Perpres itu disesuaikan dengan kali lebar sehingga iurannya saat ini kita rasakan kelas 1 di 150.000, kelas 2 di 100.000, dan di kelas 3 42.500 dengan ada subsidi dari pemerintah. Jadi itu alur peraturan presidennya. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, di peraturan Presiden 59 ini itu berlakunya 8 Mei. Jadi sebuah ketentuan perundang-undangan begitu diundangkan, ditetapkan dan berlaku, ngerti nggak ngerti itu harus dijalankan ya, oleh kita semuanya. Dan ada beberapa topik perubahan. Tadi kan disampaikan ada 18 penambahan. Di antaranya di sana ini ada beberapa poin, yaitu penggantian FKTP, bagaimana hak yang saat ini berubah, kemudian kebutuhan dasar kesehatan, KRIS. Jadi lihat ya, KRIS itu cuma satu dari sekian topik yang panjang kali lebar ini, tapi itu yang paling dibahas. Kemudian ada penambahan screening kesehatan, ada yang ketentuan dijamin dan tidak dijamin. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.